Oke, selamat sore teman-teman. Seperti yang sudah dijanjikan, kita akan lanjutkan video yang kedua ini atau part yang kedua ini ya. Jadi project sebelumnya yaitu kita ingin membuat sebuah game yang mengimplementasikan post project menggunakan model yang sudah kita buat di Google Teachable Machine, menggunakan pendeteksian dari pergerakan tangan kita ya. Nah, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di video part yang kedua ini, sebaiknya jika teman-teman belum menyaksikan video part yang pertama, itu disarankan untuk menyaksikan yang pertama dulu ya, agar teman-teman tidak apa namanya ketinggalan informasi ya. Karena ini yang kedua ini sebenarnya melanjutkan dari yang pertama. Ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kalau tidak lihat dari awal itu mungkin agak sedikit bingung gitu ya. Jadi oke, teman-teman bisa lihat yang pertama dulu. Oke, kita lanjut ya. Di part yang kedua ini kita akan mengimplementasikan pergerakan mobil yang datang dari arah berlawanan gitu ya. Jadi nanti mobilnya itu datang dari arah yang jauh mendekati kita dan kita ingin mencoba menghindar dari mobil tersebut ya. Kalau mobilnya di kiri berarti kita menghindar ke arah kanan, kalau mobilnya di kanan kita menghindar ke arah kiri dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu skenario-nya. Jadi langsung aja kita tambahkan mobil tersebut. Mobilnya ini ya, teman-teman. Nah, mobil ini akan disesuaikan ukurannya tentunya ya, jadi nggak sebesar ini. Ukurannya kemungkinan saya buat tiga aja. Tiga. Nah, lalu saya letakkan agak jauh sana gitu ya. Nanti dia akan datang ke arah mobil kita ini ya. Sambil memperbesar ukurannya dan memperpendek jaraknya. Oke, ini kayak kurang ke kiri deh. Nah, itu ya. Nah, lalu kita coba tambahkan beberapa block code, teman-teman. Seperti biasa, kita akan tambahkan block code ini. When flag click, lalu kita akan tambahkan em, di bagian sini ya, pengaturan posisi awal ketika gamenya baru dijalankan. Nah, di sini saya akan posisikan di -44 gitu ya, teman-teman. Nah, lalu ukurannya ya. Jadi kita harus atur ukuran dari mobil tersebut. Nah, untuk mengatur ukurannya, kita akan menambahkan sebuah variabel, teman-teman di sini. Kita akan tambahkan make a variable, kita beri nama size. Atau my size gitu ya. My size. Nah, my size ini kita atur menjadi for this sprite only. Ya, karena variabel yang sama akan kita gunakan ke sprite yang berbeda-beda, sehingga kita gunakan di sini for this sprite only. Nah, lalu kita atur set my size dengan ukurannya tadi berapa? 3 ya. 3. Nah, ukuran 3 ini kan baru nilainya baru tersimpan di variabel ya. Nah, harus kita implementasikan pada block code-nya menggunakan set size. Block code yang ada di looks ini ya, teman-teman. Set size. Nah, ini gede banget. Nah, ini nilainya bukan 100 tapi diambil dari my size gitu ya. Diambil dari my size. Jadi set size-nya berapa? My size, yaitu nilainya 3. Kenapa sih nggak langsung 3 aja diletakkan di sini harus pakai variabel? Karena nanti nilainya kan akan kita rubah-rubah nilai ukurannya ya teman-teman. Seiring dia tambah dekat dengan mobil kan tentu dekat dengan layar kita gitu ya. Tentu dia harus tambah besar gitu. Sehingga untuk bisa menambah ukurannya kita simpan dalam sebuah variabel. Nah, seperti itu. Nah, lalu teman-teman, dia itu kan nanti akan berjalan dari posisi ini ke posisi sini gitu ya teman-teman. Nah di posisi awal itu kan -44. Nanti dia akan semakin mendekat itu berarti nilai minusnya akan semakin besar.
Kemungkinan di sini nilai minusnya sekitar 144 seperti itu ya. Nah, nanti ketika sudah sampai sini berarti kan akan kita hilangkan dan kita ulang lagi dari awal kan gitu ya. Nah, berarti kita harus melakukan proses pengecekan kondisional apakah dia sudah sampai di sini atau belum kan gitu ya. Berarti kita tambahkan pengecekan kondisional statement menggunakan forever tentunya di sini. Forever itu untuk pengecekan untuk melakukan perulangan ya, terus-terusan gitu ya. Dan conditional statement ada di sini. Ini if ya. Jadi jika dia sudah sampai titik ini, kalau belum sampai sini ngapain? Tapi kalau udah sampai sini juga ngapain? Berarti ada if, ada dua kondisi di situ ya. If sudah sampai di bawah atau else ketika belum sampai di bawah atau bisa kebalikannya. If masih di atas atau else sudah sampai di bawah kayak gitu ya. Nah, berarti kita tinggal melakukan proses pengecekan menggunakan di bagian operator di sini ya teman-teman ada ini ya. Saya post dulu deh. Ada yang namanya ini lebih kecil lebih besar ini ya. Kita akan menggunakan selama nilainya masih lebih besar gitu ya. Jadi selama masih lebih besar itu yang ini. Selama masih lebih besar dari 144. Jadi selama masih lebih besar dari minus minus 144. Jadi selama nilai Y-nya masih lebih besar dari minus 144, maka kita terus gerakan mobil tersebut. Berarti menggunakan Y position. Selama Y positionnya masih lebih besar dari minus 144, berarti masih di atas ya teman-teman. Kita gerakin terus ke bawah. Nah, untuk menggerakkan ke bawah, itu kita menggunakan perintah change Y. Change Y. Change Y-nya berapa? Kita coba dengan nilai yang kecil dulu. Minus 0,5. Ya. Minus 0,5. Selama dia masih lebih kecil, lebih besar dari 144, maka kita akan gerakin terus. Kita coba ya. Nah, itu dia bergerak. Selama dia masih lebih besar dari 144, minus 144 dia gerak. Nah, itu. Tapi kok kecil ya? Ya karena kita belum memperbesar ukuran dari mobil ini, jadi kesannya aneh gitu. Nah, agar semakin dekat semakin besar, maka kita harus ubah ukuran dari size-nya ini ya, teman-teman. Caranya gimana? Ya kita lakukan lagi proses di bagian variables ini. Uh, Change kan gini ya. Change my variable by, misalkan ini kan awalnya 3 ya. Kita akan perbesar misalkan 0,25 misalkan. Jadi sering dia bergerak kita perbesar ukurannya 0,25. Dan jangan lupa 0,25 ini kan masih di dalam variabel bernama my size. Karena itu kita harus implementasikan pada set size gitu ya. Looks-nya. Di sininya. Dan seperti hal yang tadi berarti my size-nya kita letakkan di situ. Sehingga nanti ketika dia jalan dia ikut memperbesar ukuran mobilnya gitu ya. Kita coba lagi. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat. Dia akan terus memperbesar dirinya. Nah, itu. Oke. Nah, ketika sudah di sini dia akan berhenti. Dan yang kita inginkan kan bukan berhenti, tapi dia kembali lagi ke posisi awal. Dan ini kan teman-teman bisa lihat gerakannya itu lurus ya. Kita coba lagi ya. Gerakannya lurus. Nah, ke sana. Kita ingin dia tuh agak ke kiri dan kalau enggak agak ke kanan gitu ya. Biar nanti kita bisa menggerakkan mobil kita kanan kiri gitu untuk menghindar dari si mobil ini jangan di tengah gini gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan berikutnya berarti sambil dia bergerak itu kita geser juga X-nya ya teman-teman. Berarti di sini selain Y-nya yang kita tambahkan atau Y-nya yang kita rubah, kita juga harus merubah nilai X-nya. Berarti change X. Nah, change X-nya harus kita lakukan di sini. Misalkan minus minus gitu ya 0,7 misal. Kita coba ya apakah dia sudah ke kiri atau belum. Nah, itu kan ke kiri. Jadi nanti kita bisa geser mobil kita set. Nah, gitu untuk menghindari si mobil hijau ini.
Oke, sip. Nah, sekarang dia berhenti dan kita ingin dia kembali lagi ke depan. Ke ujung sana gitu ya. Nah, gimana cara mengaturnya biar dia kembali? Berarti kan kita harus atur di bagian else-nya sini ya, teman-teman. Nah, itu mudah, tinggal ini aja kita ulang. Ketika sudah sampai di sini, berarti ukurannya, posisinya kita atur ke posisi ini lagi, dan ukurannya kita atur lagi ke ukuran 3 lagi, kan gitu ya. Berarti ini tinggal kita duplicate aja. Gimana sih? Oh my god. Maaf, beribet. Maksudnya pengen saya duplicate gini loh. Nah, gitu. Oke, ini sudah saya duplicate, tinggal kita arahkan lagi ke sini, teman-teman. Nah, berarti setelah dia di bawah, dia kita paksa ke atas lagi. Kita paksa ke atas lagi. Itu bagusnya sih. eh kita coba dulu ya. Mari kita coba. Apakah dia sudah bisa bolak-balik seperti yang kita inginkan? Oh, sudah bisa ya. Sip. Sudah bisa ya. Jadi tinggal kita inginkan agar mobil itu tidak meluru di kiri, tapi kadang-kadang ke kanan juga. Oke, nah bagaimana caranya? Ini kita stop dulu deh ya. Nah, untuk bisa membuatnya dia kadang ke kiri, kadang ke kanan, itu kan sebenarnya tinggal mengubah ini ya, change X-nya. Kalau X-nya negatif, dia akan selalu tambah ke kiri. Kalau X-nya positif, dia akan selalu tambah ke kanan. Nah, berarti di bagian sini teman-teman, kita harus tambahkan lagi variabel. Variabel apa namanya? Arah misalkan ya. Arah. Arahnya mau kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ini untuk global aja deh, nggak apa-apa. Nah, udah gitu berarti kita harus tambahkan variabel nilai X-nya. X-nya kan kadang-kadang min 0,7, kadang-kadang plus ya. Berarti juga harus kita tambahkan nilai variabel ya. Misalkan namanya nilai X. Nah, seperti itu. Nah, tinggal di sini kita random. Kapan dia ke kiri dan kapan dia ke kanan. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tambahkan di sini set. em, ya ini keluarin dulu deh ya. Kita buat di sini aja set. Ini ya, set arah. Set arah itu ingin kita tentukan dia mau ke kiri atau ke kanan arahnya. Dan kita ingin menentukannya secara random. Biar kita nggak bisa nebak dia mau ke kiri atau mau ke kanan gitu kan ya. Berarti di bagian sini, di bagian operation, kita akan tambahkan set random. Pick random. Dan karena hanya ada kemungkinan kalau nggak kanan kiri, maka kita cukup menambahkan random itu dua kombinasi ya. Bukan 20, dua tapi. Jadi kalau nilainya satu kita anggap dia akan belok ke kiri, kalau nilainya dua dia akan belok ke kanan, gitu kan ya. Nah, sehingga di sini tinggal kita cek aja, kita lakukan proses pengecekan kondisi, kan gitu. Nah, jika arah sama dengan satu, kan berarti tambahkan lagi operator sama dengan di sini ya. If arah, if arah sama dengan satu, maka nilai x-nya berapa kan gitu ya. Berarti set. Berarti di variabel set nilai X-nya adalah minus 0,7. 0,7. Itu dia ke kiri. Else berarti kan berarti kalau else otomatis dia nilainya 2. Berarti ini kita duplicate. Ini adalah plus 0,7. Gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tinggal kita tarik lagi ke sarangnya. Nah, ke situ. Tetapi ada tapi yang belum selesai nih ya teman-teman. Di sini kan nilainya masih fix nih. Masih angka. Padahal ingin kita rubah menjadi nilai X ya. Berarti tinggal kita drag nilai X-nya ke sini. Sehingga nanti dia kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Kita coba ya. Bener nggak kayak gitu. Ini ke kiri nih teman-teman. Mobilnya.
masih ke kiri. Ya namanya juga random, kita nggak bisa tebak dia ke kiri atau ke kanan. Dan ke kiri lagi, waduh. Kapan ke kanannya ya? Nah, itu ke kanan teman-teman. Ya, ke kanan dia. Cuma kurang kanan ya. Nah, itu ke kanan lagi. Em, mungkin untuk yang ke kanan, em, nilainya bisa kita coba tambahkan ya, bukan 0,7 tapi 0,9. Ya, kita coba-coba aja. Nah, ini udah cukup ke kanan ya. Oh, kita hindarin. Biar nggak nabrak. Nah, sekarang malah ke kanan terus. Nah, itu ke kiri ya. Berarti kita harus menghindar. Kita harus menghindar ke kiri. Nah, itu ke kanan, kita harus menghindar ke kiri. Oke, ya sudah selesai. Nah, berikutnya kita ingin tambahkan di sini ada pohon yang mondar-mandir, bukan mondar-mandir ya. Yang kita bisa lihat dia ada di sisi-sisi sebelah jalan gitu ya, kadang di sini gitu ya. Biar kita bisa melihat kesan pergerakannya lebih jelas gitu ya, pergerakan dari mobilnya. Kalau gini kan seolah-olah yang gerak cuma yang ini ya. Nah, kita tambahkan pohon ya, teman-teman. Pohon. Oke, jadi ini pohonnya gerak kayak gitu, teman-teman. Tapi dari kecil ke besar gitu. Nanti di sini juga gitu ya. Oke, ini sebenarnya eh bloknya mirip ya dengan mobil. Tinggal kita ikuti aja alurnya. Yang pertama, when flag click. Lalu kita ingin atur pohonnya ini mungkin 5 ya awalnya. Oh, sorry. Ini 5 kita taruh di sini gitu ya. Ini pohon yang kiri. Nah, kita bisa lihat posisi awal dari si pohon ini. Kita letakkan di sini ya, teman-teman. Em, mungkin sama ya, -44 kayak yang sebelumnya. Nah, size-nya. Jadi kita harus juga atur size-nya seperti yang tadi. Jadi set size. Set my. Nah, kita harus buat variabel dulu eh, untuk size pohon ya. Size size pohon.
Nah, ini size pohon. Kita atur nilainya adalah 5. Lalu untuk bagian set size-nya juga ya. Size pohon. Nah, seperti ini. Lalu seperti hal yang tadi sama persis ya. Jadi tinggal kita tambahkan block forever. Karena ini akan terjadi berulang-ulang. Dan kita tambahkan conditional statement untuk mengetahui apa dia sudah sampai mana? Sudah sampai depan daerah depan sini atau belum gitu kan ya. Nah, lalu tinggal kita tambahkan operator ini ya, selama masih lebih besar. Selama masih lebih besar, berarti yang ini dari 60 minus 60 maksud saya, minus 60. Maka kita ingin dia bergerak ke bawah gitu ya. Jadi nilai dari Y position yang akan kita cek. Y position. Nah, lalu di bagian change Y by-nya juga sama ya. Kalau yang tadi kan min 5 ya, ini juga minus 0,5. Nah, setelah itu kita ingin dia bergerak ke kiri ya, berarti kita tambahkan juga change X-nya ya, teman-teman. Change X. Change X-nya minus 2. Bukan 20, tapi 2. Dan ukurannya juga kita harus ubah. Berarti di variabel ukuran pohonnya change sini ya. Change size pohon 0,5 ya. Nah, lalu jangan lupa kita implementasikan ke size dari looks-nya gitu ya. Set size-nya. Set size adalah set pohon. Size pohon maksud saya. Oke, mari kita coba ya teman-teman. Nah, itu pohonnya tambah besar enggak? Oh, enggak ya. Kenapa pohonnya enggak tambah besar? Kita cek ya, apa yang menyebabkan pohon ini tidak tambah besar? Set size to Oke, ini sebetulnya mau besar ya, cuma kurang ya. Jadi kita ganti aja ukurannya, mungkin kita perbesar aja 2 gitu ya, biar lebih cepat besarnya. Nah, itu ya, tapi hanya saja dia kok ke jalan malah. Berarti nilai ininya yang kurang besar, teman-teman. Nilai minusnya, ya. Oke, kita coba lagi. Nah, oke ya. Jadi di sini kita bisa lihat sekarang posisinya itu ada di minus 60 ya. Berarti kita tinggal mengembalikan posisi si pohon tersebut. Oke ya, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Cara mengembalikannya sama seperti yang tadi. Berarti ini tinggal kita em, ini tinggal kita duplikat, teman-teman. Kita letakkan di sini. Nah, jadi setelah dia sampai ke posisi ini, kita kembalikan lagi ke atas dan ukurannya kita perkecil lagi dan seterusnya. Kita coba lagi. Nah, itu kan. Nah, oke. Bukan bukan apa namanya? Bukan hanya satu pohon yang ingin kita tampilkan, tapi ada lagi yang sebelah sini. Sehingga kita harus hentikan dulu ini ya, lalu kita duplikat yang satu ini. Nah, tinggal kita
Posisikan seperti tadi teman-teman, awalnya 3 ya, sorry 5. Ini lalu kita posisikan di sini. Berarti kalau ketinggiannya itu sama aja ya, ketinggiannya dengan yang pohon yang ini. Hanya saja mungkin lokasinya yang berbeda. Lokasinya itu dia di 26. Nah, berarti ini kita ganti jadi 26. Gitu ya, teman-teman. Berarti di sininya pun ganti 26. Nah, 26 dan arahnya itu bukan minus tapi plus. Kita coba. Nah, saya ingin tidak berbarengan, jadi nanti ada delay-nya dulu. Jadi kita tambahkan delay dulu di sini ya, teman-teman. Di bagian sini kita bisa atur delay-nya. Berarti kita hidden dulu. Hide setelah 1 detik baru kita show. Oke, kita coba. Nah, itu ya. Oke, seperti sudah selesai nih ya game kita. Kita perbesar deh ya. Lalu kita coba. Mari kita coba ya gamenya teman-teman. Kita jalankan. Nah, jadi kita akan menghindari mobil yang kalau dia datang dari arah yang berlawanan dan ada di posisi yang sama dengan posisi mobil kita gitu ya. Ini kebetulan beberapa kali mobilnya di posisi yang tidak sama, jadi kita nggak perlu menghindar. Nah, ini kita harus menghindar ya, menghindar. Nah, oke. Ini harus juga menghindar teman-teman. Kalau nggak menghindar nanti nabrak. Cuma kita belum implementasikan ya apa yang terjadi ketika nabrak gitu. Dan itu tugas dari teman-teman. Ya, kita bisa mengendalikan mobil ini dengan menggerakkan tangan kita. Masih terlihat di situ refleksi dari video saya. Jadi kalau saya ke kiri dia ke kiri tangannya gitu ya. Kalau tangannya ke kiri, gimana? Ya? Kalau tangan saya ke kiri mobilnya ikut ke kiri gitu ya. Kalau tangan saya yang saya gerakkan kanan dia ke kanan tuh kan ke kanan. Tapi ini saya kiri lagi biar nggak nabrak. Nah, gitu. Oke teman-teman, itulah ya project yang bisa kita pelajari di tutorial kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya tentang bagaimana cara mengimplementasikan post project menggunakan Scratch dan Google Teachable Machine. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan jika video ini teman-teman merasa bermanfaat, silakan di like, subscribe agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi berkenaan dengan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.